Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rama Frizona Putra, NIM 252129. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang arsitektur WLAN, yaitu merupakan pada mata kuliah jaringan nirkabel. Video ini merupakan persyaratan untuk mengikuti UAS pada mata kuliah jaringan nirkabel. Untuk tidak memperpanjang kata-kata pembukaan, baiklah saya akan langsung menjelaskan tentang materi, pengertian, maksud, dan tujuan dari arsitektur WLAN. Yaitu tentang arsitektur WLAN, tentu saya akan menjelaskan kepada saudara tentang arsitektur WLAN dengan sejelas mungkin. WLAN merupakan kependekan dari Wireless Local Area Network atau jaringan wilayah lokal nirkabel. Ini adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat komunikasi seperti komputer, laptop, ponsel cerdas, atau perangkat lainnya. Untuk terhubung ke jaringan melalui koneksi nirkabel. Arsitektur WLAN terdiri dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama untuk menyediakan konektivitas nirkabel. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam arsitektur WLAN. Yang pertama, perangkat klien. Ini adalah perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet yang ingin terhubung ke jaringan WLAN. Perangkat ini dilengkapi dengan antena nirkabel atau kartu jaringan nirkabel seperti WiFi yang kemungkinan mereka untuk berkomunikasi dengan titik akses WLAN. Yang kedua, titik akses atau access point. Titik akses adalah perangkat yang bertindak sebagai gerbang antara perangkat lain, gerbang antara perangkat klien dan jaringan. Access point menghubungkan perangkat klien ke jaringan dan juga memastikan pengiriman data yang benar di antara perangkat dan jaringan WLAN. Access point terhubung ke jaringan Access point terhubung ke jaringan terkabel melalui kabel Ethernet dan mengirim dan menerima data melalui koneksi nirkabel. Yang ketiga, jaringan terkabel. Untuk menghubungkan titik akses ke jaringan yang lebih luas, seperti internet, diperlukan jaringan terkabel yang tersambung ke access point. Jaringan terkabel ini dapat berupa kabel Ethernet yang menghubungkan AP ke switch atau router. Yang keempat, pengontrol WLAN atau wireless LAN controller. Dalam jaringan WLAN yang lebih besar, terutama di lingkungan korporat, ada pengontrol WLAN yang bertanggung jawab atas manajemen dan pengaturan titik akses WLAN. WLC mengatur konfigurasi access point, mengelola lalu lintas jaringan, dan menyediakan keamanan jaringan yang diperlukan. Yang kelima atau terakhir, protokol. WLAN menggunakan serangkaian protokol untuk mengatur komunikasi dan transfer data antara perangkat klien di titik akses. Protokol yang paling umum digunakan ialah seperti IEEE 802.111 yang mendefinisikan standar untuk jaringan WLAN. Keuntungan utama dari arsitektur WLAN adalah kemampuan untuk memberikan konektivitas nirkabel yang fleksibel dan mudah diakses. Ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik, memberikan mobilitas yang lebih besar. Selanjutnya, tujuan dari WLAN
Yang pertama yaitu memberikan konektivitas nirkabel. Tujuan utama dari WLAN adalah menyediakan konektivitas nirkabel yang memungkinkan perangkat-perangkat seperti laptop, ponsel cerdas atau smartphone, dan tablet untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Yang kedua, meningkatkan mobilitas. WLAN memungkinkan perangkat untuk bergerak secara bebas dalam area jangkauan sinyal nirkabel, sehingga mendapatkan mobilitas pengguna. Pengguna dapat tetap terhubung saat mereka berpindah dari suatu area ke area lain yang memiliki titik akses WLAN. Yang ketiga, memungkinkan akses ke sumber daya bersama. WLAN memungkinkan perangkat untuk mengakses sumber daya bersama seperti printer, file server, dan perangkat jaringan lainnya dalam jaringan, tanpa harus terhubung dengan kabel. Selanjutnya yaitu komponen WLAN. Yang pertama, perangkat klien. Perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet yang terhubung ke jaringan WLAN. Yang kedua, akses point. Perangkat yang bertindak sebagai gerbang antara perangkat klien dengan jaringan WLAN. Akses point mengirim dan menerima data melalui koneksi nirkabel. Yang ketiga, jaringan terkabel. Jaringan terkabel yang menghubungkan titik akses ke infrastruktur jaringan lebih luas seperti switch atau router. Yang keempat, pengontrol WLAN atau wireless LAN controller. Dalam jaringan WLAN yang lebih besar, pengontrol WLAN mengelola dan mengatur titik akses serta menyediakan keamanan jaringan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu manfaat WLAN. Yang pertama, mobilitas. WLAN memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan tanpa batas fisik, sehingga meningkatkan mobilitas dan produktivitas. Kemudian instalasi. Instalasi WLAN lebih mudah daripada mengatur jaringan kabel. Tidak diperlukan pengaturan kabel yang rumit, sehingga kemungkinan penggunaan yang lebih fleksibel. Yang ketiga, skalabilitas. WLAN dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan titik akses tambahan, sehingga memungkinkan jaringan untuk mengakomodasi lebih banyak perangkat dan pengguna. Yang keempat, biayanya rendah. Dalam beberapa kasus, penggunaan WLAN dapat mengurangi biaya infrastruktur karena tidak perlu menghubungkan setiap perangkat secara terpisah dengan kabel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis WLAN. Yang pertama, WLAN 802.11a, yaitu menggunakan frekuensi 5 GHz dan dapat mencapai kecepatan transfer data hingga 54 MB per sekon. Biasanya digunakan di lingkungan perkantoran. Yang kedua, WLAN 802.11b menggunakan frekuensi 2,2,4 GHz dan mencapai kecepatan transfer hingga 11 MB per sekon. Digunakan secara luas dalam pengaturan rumah tangga dan kantor kecil. Yang ketiga, WLAN 802.11g, yaitu menggunakan frekuensi 2.
Selanjutnya, akses point. Akses point adalah perangkat dalam jaringan WLAN yang berfungsi sebagai titik pusat atau gerbang yang memungkinkan perangkat klien untuk terhubung dan berkomunikasi dengan jaringan WLAN. Akses point berperan penting dalam menyediakan konektivitas nirkabel dengan menghubungkan perangkat klien ke jaringan atau terkabel jaringan yang lebih luas seperti internet. Ada beberapa penjelasan tentang akses point. Fungsi utama akses point yaitu berfungsi sebagai pusat komunikasi dalam jaringan WLAN. Ia menerima sinyal nirkabel dari perangkat klien dan meneruskannya ke jaringan terkabel. Sebaliknya, akses point menerima data dari jaringan terkabel dan mengirimkannya ke perangkat klien melalui koneksi nirkabel. Penghubung klien ke jaringan. Akses point bertindak sebagai penghubung antara perangkat klien dan jaringan. Seperti laptop atau ponsel cerdas dapat terhubung ke akses point melalui koneksi nirkabel menggunakan standar komunikasi WLAN yang sesuai. Seperti pada contohnya 802.11a, 802.11b, 82.011g, atau 802.11n. Yang ketiga yaitu penyebaran sinyal. Akses point memperluas sinyal nirkabel untuk mencakup area jangkauan WLAN. Kinerja akses point dipengaruhi oleh kekuatan dan jarak sinyal nirkabelnya. Dalam lingkungan yang lebih luas, beberapa akses point diperlukan untuk mencakup area yang lebih besar atau untuk meningkatkan kualitas sinyal. Yang keempat, keamanan jaringan. Akses point juga memiliki fitur keamanan yang memungkinkan administrator untuk mengamankan jaringan WLAN. Ini termasuk enkripsi data, protokol keamanan seperti WPA atau Wi-Fi proteksi akses, WPA 2 dan WPA 3, serta mekanisme autentikasi seperti web atau singkat atau wired equivalent privacy atau WPA PSK pre-circuit. Yang kelima, konfigurasi dan manajemen. Akses point dapat dikonfigurasi dan dikelola menggunakan antarmuka pengguna yang disediakan oleh vendor perangkat. Dalam pengaturan jaringan yang lebih besar, beberapa akses point dapat ditempatkan di seluruh area untuk mencakup sinyal yang lebih optimal dan meningkatkan kapasitas jaringan. Secara keseluruhan, akses point adalah elemen kunci dalam arsitektur WLAN yang memungkinkan konektivitas nirkabel dan pengiriman data antara perangkat klien dan jaringan yang lebih luas. Tujuan akses point. Tujuan dari akses point yaitu menyediakan konektivitas nirkabel dalam jaringan WLAN yang memungkinkan perangkat klien untuk terhubung ke jaringan tersebut tanpa menggunakan kabel fisik. Akses point berfungsi sebagai gerbang atau titik akses bagi klien untuk bergabung ke jaringan. Manfaat akses point yaitu seperti konektivitas nirkabel, yang kedua mobilitas, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat skalabilitas. Jenis-jenis akses point yaitu ada beberapa seperti
Standalone EP ini adalah access point yang bekerja secara independen dan berdiri sendiri. Controller base EP yaitu access point ini terhubung ke wireless LAN controller atau WLC yang bertindak sebagai pengontrol sentral untuk mengelola dan mengatur operasi access point dalam jaringan WLAN yang lebih besar. Yang ketiga yaitu Fed Access Point dan Thin Access Point. Fed Access Point atau disingkat AUTO atau kepanjangan dari Autonomous Access Point yang memiliki kemampuan lengkap untuk mengelola jaringan WLAN sendiri, termasuk semua fitur dan fungsi. Thin Access Point adalah memiliki fungsi yang lebih terbatas dan memerlukan WLC untuk melakukan bagian besar tugas pengaturan dan manajemen. Komponen dari access point yaitu antena, Ethernet port, dan power supply. Definisi access point yaitu perangkat dalam jaringan WLAN yang berfungsi sebagai titik konfigurasi WLAN. Mengacu pada serangkaian pengaturan dan penyesuaian dilakukan pada perangkat-perangkat dalam jaringan WLAN untuk mengatur cara kerja jaringan WLAN sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam konfigurasi WLAN. Yang pertama, keamanan jaringan. Yang kedua, web atau web parent equivalent privacy. Yang ketiga, WPA. Yang keempat, WPA 2. Yang ketiga, WPA 3. Yang terakhir, WPA 3. Tambahan seperti simultaneous authentication equals atau SAE untuk melawan serangan penyelundupan kata sandi seperti mode operasi, infrastruktur mode, ad hoc mode, kanal frekuensi, pengaturan kinerja. Selanjutnya tentang pengaturan SSID dan cara settingnya. SSID yaitu Service Set Identifier adalah nama yang diberikan kepada WLAN yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan jaringan WLAN satu dengan yang lain. Ketika perangkat klien mencari jaringan yang tersedia untuk terhubung, SSID ditampilkan sebagai data jaringan yang dapat dipilih. Berikut saya jelaskan tentang langkah-langkah umum untuk mengatur SSID pada perangkat access point. Yang pertama, masuk ke antarmuka pengguna access point. Anda dapat melakukan dengan mengakses alamat IP perangkat access point melalui browser web Anda seperti http :/2.2.192.108.1.1. Yang kedua, masukkan informasi login yang diperlukan seperti nama pengguna dan kata sandi. Defaultnya bisa ditemukan di dokumentasi perangkat atau bisa diubah di administrator jaringan. Yang ketiga, setelah masuk ke antarmuka pengguna, cari pengaturan yang berkaitan dengan jaringan WLAN atau wireless setting. Yang keempat, temukan opsi SSID dan masukkan nama yang diinginkan untuk jaringan WLAN Anda. Anda dapat menggunakan nama yang unik dan mudah diingat, misalnya My Wi-Fi Network atau
home network. Yang kelima, beberapa perangkat akses point juga menyediakan opsi untuk menyembunyikan SSID. Jika Anda ingin menyembunyikan jaringan WLAN dari daftar jaringan yang terlihat oleh perangkat klien, Anda dapat menggunakan opsi Hide SSID Broadcast Disable. Setelah memasukkan peraturan SSID, simpan perubahan yang Anda buat. Selanjutnya yaitu penjelasan keamanan WLAN, WPA dan WPS dan cara settingnya. Yang pertama WPA, yaitu Wi-Fi Protection Access. Adalah standar keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan metode sebelumnya seperti web. WPA menggunakan inskripsi yang lebih kuat dan metode autentikasi yang lebih aman. Ada beberapa varian WPA yang umum digunakan seperti WPA PSK. Ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk jaringan WLAN rumahan atau kantor kecil. WPA Enterprise. Metode ini biasanya digunakan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi yang lebih besar. Cara mengatur WPA yaitu masuk ke antarmuka pengguna perangkat atau router Anda. Temukan pengaturan keamanan WLAN atau wireless security. Pilih opsi WPA atau WPA 2 tergantung pada keamanan perangkat. Atau jenis enkripsi sebagai AES, Advanced Enkripsi standar yang lebih aman. Masukkan kata sandi yang kuat dan aman. Simpan pengaturan dari start perangkat access point atau router. Yang kedua, WPS atau Wi-Fi Protection Setup. Adalah metode untuk mempermudah pengaturan dan penghubungan perangkat ke jaringan WLAN dengan cepat. Cara mengatur WPS yaitu masuk ke antarmuka pengguna perangkat atau akses point Anda. Temukan opsi WPS dalam pengaturan nirkabel. Pilih metode WPS yang ingin Anda gunakan, seperti WPS push button. Tekan tombol WPS pada perangkat atau WPS pin. Gunakan pin khusus yang diberikan. Yang selanjutnya, aktifkan WPS pada perangkat klien. Ikuti petunjuk yang diberikan untuk menghubungkan perangkat menggunakan WPS. Selanjutnya yaitu penjelasan mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke WLAN. Yang pertama, kapasitas jaringan. Periksa kapasitas jaringan WLAN Anda, terutama kecepatan maksimum dan throughput yang dapat ditangani. Yang kedua, bandwidth management. Gunakan mekanisme pengolahan bandwidth pada perangkat access point untuk membatasi jumlah bandwidth yang dapat digunakan oleh setiap pengguna. Yang ketiga, mengatur pengaturan access point. Banyak perangkat access point memiliki pengaturan yang memungkinkan Anda mengontrol jumlah pengguna yang dapat terhubung secara simultan. Yang keempat, menggunakan teknologi roaming. Jika Anda memiliki beberapa perangkat access point dalam jaringan WLAN yang sama, menggunakan teknologi roaming seperti 802.11a
.11k atau 802.11r dapat membantu membagi pengguna secara dinamis antar akses poin yang tersedia, sehingga mengurangi beban pada satu akses poin tunggal. Yang kelima, melakukan monitoring jaringan. Selalu pantau kinerja jaringan WLAN Anda. Jika melihat penurunan kualitas layanan atau kecepatan yang signifikan, bisa jadi jaringan sudah mencapai batas kapasitasnya. Selanjutnya yaitu cara memblokir user dan website. Untuk memblokir pengguna atau situs web dalam jaringan WLAN, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut seperti blokir pengguna, identifikasi alamat MAC atau Media Access Control dari pengguna yang Anda blokir. Alamat MAC adalah alamat unik yang terkait dengan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang pertama, masuk antarmuka menggunakan perangkat akses poin atau router. Yang kedua, cari opsi pengaturan keamanan atau kontrol akses. Yang ketiga, temukan opsi untuk memblokir pengguna berdasarkan alamat MAC. Yang keempat, masukkan alamat MAC pengguna yang ingin Anda blokir dan simpan pengaturan. Dengan ini, perangkat tersebut akan dihindari dari mengakses jaringan WLAN. Yang kedua, blokir situs web. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk memblokir situs web, tergantung pada infrastruktur jaringan yang kita miliki. Seperti yang pertama, jika kita memiliki router yang mendukung fitur pemblokiran situs web, masuk ke antar pengguna router, antar muka pengguna router. Yang kedua, cari opsi pengaturan pemblokiran situs web atau kontrol akses. Yang ketiga, pilih opsi untuk memasukkan daftar situs web yang ingin Anda blokir. Yang keempat, masukkan URL situs web yang ingin Anda blokir atau gunakan metode lain yang disediakan oleh perangkat. Penting untuk diketahui bahwa cara blokir pengguna situs web dapat bervariasi tergantung pada perangkat dan perangkat lunak yang Anda gunakan atau saudara gunakan. Pastikan untuk merujuk pada dokumentasi perangkat atau petunjuk pengguna yang disediakan oleh produsen untuk panduan yang lebih rinci dengan perangkat yang Anda gunakan. Baiklah, sekian dari saya tentang materi arsitektur WLAN dan beserta contohnya dan bagian-bagian dari WLAN. Sekian, ada salah kata dari saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.